Assalamualaikum semuanya. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan, jadi tonton sampai selesai ya. Jangan lupa like and subscribe. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik kan? Oke, masih semangat untuk memulai pelajaran hari ini? Pasti semangat dong. Oke, emang kita harus semangat, apalagi dalam belajar ya, agar ilmu yang kita dapatkan lebih bermanfaat. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, maka baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Oke, Ibu pimpin, mari kita berdoa. Berdoa dapat dimulai. Selesai. Nah, apakah kalian sudah tahu kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, jadi kali ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan juga perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita masuk ke pertumbuhan dan perkembangan, mari Ibu tanya terlebih dahulu nih. Kira-kira kalian udah ingat apa belum sih? Apa itu pertumbuhan? Apa itu perkembangan? Sudah ingat kan? Ya, jadi kalau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran sel, volume sel, atau jumlah dari sel itu sendiri yang awalnya 2 cm bisa menjadi 5 cm. Itu kalau pertumbuhan. Nah, kalau perkembangan, apa sih itu perkembangan? Nah, sekarang perkembangan. Awal perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan atau kematangan fungsi organ. Nah, kalau tumbuhan itu, di tumbuhan itu contohnya dia adalah tumbuhan yang sudah menghasilkan buah. Nah, kalau tumbuhan itu sudah berbuah berarti dia sudah matang pada organnya, fungsi organnya sudah matang. Sehingga bisalah menghasilkan buah seperti yang kita makan sehari-hari. Sampai sini paham kan? Nah, jadi tadi itu adalah konsep dari pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, kita akan belajar konsep tersebut nih. Dimana tumbuhan itu tumbuh dari biji. Kalau dari biji, maka dia akan mengalami proses yang namanya perkecambahan. Setelah itu, baru dia akan bertumbuh, mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang perkecambahan. Apa sih itu perkecambahan? Begitu kan ya? Jadi perkecambahan itu adalah akhir dari masa dormansi biji. Nah, apa sih itu dormansi biji? Jadi, dormansi biji ini adalah masa inaktif dari biji itu sendiri. Jadi, biji yang kalian tanam biasanya dia itu mengalami inaktif ketika dia belum mendapatkan air. Tapi ketika dia sudah mendapatkan air, itu maka dia sudah aktif kembali. Nah, masuknya air ke dalam biji ini disebut dengan imbibisi. Sedangkan masa inaktif dari biji itu sendiri disebut dengan dorman atau dormansi. Oke, proses perkecambahan itu sendiri dimulai dari biji yang mengalami dormansi. Kemudian air masuklah ke dalam biji itu. Baru biji itu mengalami imbibisi sehingga dapat mengaktifkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini nanti akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis yang nantinya akan memecah cadangan makanan menjadi energi sehingga biji itu bisa berkecambah. Nah, mudah kan untuk dipahami? Sampai sini paham kan? Oke, selanjutnya masih kita bahas tentang perkecambahan. Nah, jadi perkecambahan itu berdasarkan tipenya dibagi menjadi 2, yaitu ada epigeal dan juga ada hipogeal. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya itu? Kalau perkecambahan secara hipogeal adalah perkecambahan yang mana kotiledonnya itu dia tetap berada di dalam tanah ketika dia sudah mengalami perkecambahan. Ya, untuk memperdalam pemahaman kalian, contohnya seperti pada gambar di samping ini. Ya, itu adalah contoh dari pertumbuhan perkecambahan secara epigeal. Nah, perkecambahan secara epigeal ini terjadi
pada biji, contohnya pada biji jagung, padi, dan juga kacang kapri. Selanjutnya kita masuk ke perkecambahan secara epigeal. Nah, kalau perkecambahan secara epigeal ini, dia berarti kebalikannya dari yang hipogeal tadi. Kalau yang hipogeal tadi kan perkecambahannya dia kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah. Sedangkan kalau yang epigeal ini berarti kebalikannya, dia berada di atas tanah. Jadi kotiledonnya itu ikut naik tumbuh ke atas tanah. Nah, untuk lebih jelasnya seperti pada gambar di samping ini. Sudah paham ya? Nah, untuk contohnya sendiri itu terjadi pada kacang tanah, kacang hijau, dan juga kacang kedelai. Selanjutnya, setelah mengalami perkecambahan, biji itu akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, di sini ada pertumbuhan yang perlu kalian tahu. Jadi pertumbuhan itu ada dua nih, ada pertumbuhan secara primer dan ada pertumbuhan secara sekunder. Jadi ada dua ya. Nah, apa perbedaannya dari kedua ini? Jadi kalau pertumbuhan secara primer, akar dan batangnya itu mengalami pemanjangan. Nah, pemanjangannya ini dibantu oleh aktivitas meristem apikal. Nah, apa sih itu meristem apikal? Jadi meristem apikal ini adalah jaringan meristem yang selalu membelah dan letaknya ini bisa berada di ujung akar dan di ujung batang. Nah, contohnya ketika dia berada di ujung akar, maka ujung akarnya akan mengalami pembelahan. Makanya dia disebut dengan meristem apikal pada akar. Seperti itu. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Jadi di situ ada yang namanya ujung akar. Nah, di ujung akar ini terdapat zona-zona, yaitu ada 3 zona. Yaitu yang pertama ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan juga ada zona diferensiasi. Jadi zona pembelahan itu disebut juga dengan zona meristematis. Nah, jadi sel-sel yang ada di daerah ini nanti akan terus mengalami pembelahan dari 1 sel, 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya membelah. Kemudian di atasnya lagi ada yang namanya zona pemanjangan atau elongasi. Nah, jadi sel-sel yang sudah membelah tadi akan mengalami pemanjangan, yang mana menyebabkan si akar ini akan bertambah panjang karena adanya pemanjangan di situ. Jadi akar ini bertambah panjang. Selanjutnya yang paling atas sendiri atau ujung sendiri ya, kalau diurut dari bawah itu ada yang namanya zona diferensiasi. Yang mana di sini nantinya sudah jelas tujuannya nih. Dia tidak hanya membelah saja, tidak hanya panjang. Jadi dia sudah jelas arahnya mau kemana, nasibnya dia tuh mau jadi sel apa gitu. Apa dia akan menjadi epidermis atau menjadi jaringan korteks dan lain sebagainya seperti jaringan yang menyusun tumbuhan. Oke, jadi sampai sini sudah tahu ya. Ya, jadi pembelahan itu hanya terjadi di bagian bawah saja. Kemudian hasil pembelahan itu akan mengakibat pemanjangan yang disebut dengan elongasi, yaitu terjadi pada zona elongasi. Kemudian adanya juga di atasnya terdapat zona diferensiasi sel sehingga membentuk jaringan baru pada tumbuhan. Nah, itu adalah pertumbuhan secara primer pada ujung akar ya. Nah, tadi kita sudah membahas pertumbuhan secara primer, sekarang masuk ke pertumbuhan secara sekunder. Nah, kalau pertumbuhan secara sekunder itu nanti yang menyebabkan tumbuhan itu bisa menjadi lebar, menjadi besar. Jadi mengakibatkan pohon itu bisa menjadi besar. Itu adalah pertumbuhan dari sekunder. Nah, jadi apa yang menyebabkan pohon itu bisa menjadi lebar dan juga besar? Tentunya dibantu juga dengan aktivitas dari apa? Kalau di dalam primer, pertumbuhan primer itu tadi dibantu oleh aktivitas meristem apikal. Nah, jadi kalau di sekunder ini dibantu oleh aktivitas kambium. Pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata kambium. Oke, perhatikan gambar di samping ini. Nah, di situ batang ada jaringan floem, kemudian ada kambium, lalu ada xilem. Nah, kambium yang berada pada batang nantinya akan mengalami
ini pembelahan membentuk yang namanya floem sekunder dan juga floem sekunder dan juga xilem sekunder. Maaf ya. Kemudian hasil pembelahannya itu yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi lingkaran tahun. Nah, yang menyebabkan batang itu menjadi besar tadi karena apa? Ya, aktivitas dari kambium. Nah, setelah itu barulah terjadi perkembangan. Ketika tumbuhan itu sudah matang, sel-sel kelaminnya dia akan menghasilkan yang namanya bunga. Nah, tumbuhan itu nanti akan berbunga dan kemudian ada yang menghasilkan buah juga. Nah, di rumah kalian apakah tanaman di rumah kalian sudah berbunga atau bahkan sudah berbuah? Ya, nah, jadi kalau sudah berbuah berarti dia sudah matang kelaminnya. Nah, kemudian nantinya dia akan menghasilkan yang namanya buah tuh. Kalau bunga sudah matang akan menghasilkan buah. Jadi itulah yang namanya perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, tidak ada ya. Jadi Ibu akan menyimpulkan pertemuan hari ini. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dimulai dari perkecambahan biji. Perkecambahan biji adalah artinya masa berakhirnya dormansi. Nah, dormansi ini akan berakhir ketika terjadi imbibisi, yaitu masuknya air ke dalam biji. Kemudian barulah akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau kalian di rumah menanam biji, maka siramlah tanaman itu dengan air biar bijinya itu mengalami imbibisi atau masa berakhirnya dormansi sehingga dia bisa berkecambah, bertumbuh, dan berkembang menghasilkan buah. Sebelum Ibu akhiri, pesan Ibu jangan lupa kalian baca-baca lagi materi hari ini biar tidak lupa dan menambah pemahaman kalian. Kemudian jangan lupa juga belajar materi di pertemuan berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching semuanya. Bye-bye.